Bismillahirrahmanirrahim. Suratan alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah laqad qara'na surat al-Fatihah. Atamanna min hadhihi al-qira'ah nahnu sanadrus hadhihi al-jalsah nadrus lughat al-arabiyyah satamurru jayidan insyaallah. Nahnu maziltu fi ad-dars al-awal. Lakin ana fatashtu mada al-hisab fi model ta'lim al-elektronik. Alhamdulillah Ustaz laqad amaltum Ustaz al Ustaz. ya. Al-an al-usrah. Naam, alhamdulillah. Wa ra'aitu natijatukum mumtazah. Alhamdulillah. Istamiru ila an-nihaya insyaallah ta'khudun al-istifada min hadhihi at-tajribah. Al-an nahnu mazilna fi ad-dars al-awal ya akhi. Insyaallah fi usbu' al-qadim sanantaqil ila ad-dars tsani. Dars awal atau ad-darsani ya afwan nahnu fi ad-dars as-sani anil israh. Afwan akhi al-karim qabla nadkhul ila ad-dars mungkin nahnu nas'al anil israh ya. Nahnu naqumu bi al-hiwar haula al-usrah. Idzan law samahtum akhil karim, law samahtum ya. Hal abuka wa ummuka mazala hayyan law samahtum hal yani wa Ana Dede. Naam. Abi ismuhu Suwarta wa ummi ismuha Nani. Mumtaz. Ana mutajawid. Zauzi ismuha Ani. Naam. Indi arba'ah aulad. Al-awwal ismuhu Faisal. Masyaallah. As-tsani ismuhu Aditya. Wasalis ismuhu Abdul Fattah. Warabi ismuha Rumaisa. Jadi ismuhu man? Siapa kakek? Ridwan. Nah, Ridwan. Wa jaddati Aidayati. Nah, Ustaz. Baik, idzan indaka salah satu aulad wa bintun wahidah. Masyaallah, barakallahu lakum. Wa kam al-umr al-ibn al-awwal. Al-awwal umruhu salasa wa isrin. Tayyib. Salasa wa isrin. Wasalis umruhu isrin sana. Naam. Wasalis salis kamu umur berapa? Kamu 15. Khamsa asar sana. Masyaallah.
Tayyib. Wal akhir Warabi kam 11 ahada asar ahada ashar sana. sana Naam, naam. 11 sana. ihda asar naam Oh, ya naam. Idza naqul ahada ashar aman. Wa idza naqul am sana 11 sana. ihda asra Sana. Lakin mumtaz, mumtaz, masya Allah. Hal kulluhum jayyidun fi sihatin wa afiyah. alhamdulillah kulluhum sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Wa al-ab hal mazala yakni hayyan au laqad tuwfiya ila rahmati rabbi au madha. Al-ab abi mada tuwafik Tuwfiya. tuwfiyah naam Naam. Tuwfiya. al-abi tuwfiyah wal mada fi huwa hiya Ta'ish. yaskun Taskun. Naam. hiya taskun fi Cengkareng. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Idzan satadhhab fi mada nihayati Ramadan atau fi awal min Aidil Fitri satadhhab ila Cengkareng. Yumkin usbu' godan Baik. nadhab ila Cengkareng. Nah, mumtaz, mumtaz. Insyaallah nahnu fi sihatin wa afiyah wa insyaallah ba'da an iqtaraba ila Aidil Fitri sanazur aqaribana Insyaallah. fi qaryah mukhtalifah ya. Ana insyaallah fi Aina Ustaz? rubbama fi bidayah min Syawal sanadhhab ila Indramayu wa Solo. Indramayu. Nah, Solo. Indramayu wa Solo. Nah, bisabab zaujati min Solo. Ah, naam Ustaz. Naam, thayyib, mumtaz, masyaallah Ustaz Dede. Naam Ustaz. Insyaallah nahnu fi sihah wa afiyah wa nahnu fi su'ada tahta riayatillah insyaallah. Thayyib. Nahnu nadkhul ila al-maddah as-sabiqah. Nahnu ma zilna natakallam 'anil qawaid 'anil jumlah fi'liyah ya. Naam Ustaz. Oke, afwan. Sa'aftah hadza huwa dirasatana. Oh iya. Ana aidan 'indi rumus. Nah, hadza huwa sa'aftah lakum. Ya. Hal ra'aitum al-maddah fi syashah ya Ustaz? Oh, itu Ustaz. Naam. Tayyib. Naam. Hadhihi hiya al-maddah fi usbu' al-madi allati laqad darastuha. Wa insyaallah sanantakil ila al-maddah al-ukhra. Fi'il. Ya. Ya, ini dia nih. Hadza huwa. Ya, ini Ustaz. Kita konfirmasi nahnu nata'akkad madza darasna. Apa yang Ustaz sudah pelajari. Nah, ini ya. Ini Ustaz, perhatikan ini fi'il, ini fa'il. Hadza fi'al wa hadza fa'il. Wa fi al-sunduk atau di kotak yang ketiga ini langsung jumlah.
mubasyarah ila jumlah. Lahidhu, ya, perhatikan ini syakara fi'il. Fa'ilnya isim semua ini. Al asma, ya, ini isim talib isim. Ustad, ustadan isim. Ustadat isim. Kitab isim. Ya, ila nihaya isim semua. Ya, ini yang kosong-kosong ini kalau lewat buku ini ditulis, tapi kalau lewat LMS atau e-learning itu pakai pilihan ganda. Nah, perhatikan ini fiil Ustaz ya. Perhatikan fiil nggak ada tanwin, nggak ada al. Kalau isim ya harus salah satu. Ada tanwin atau kalau nggak ada tanwin al di sini. Atau lib. Ini sebetulnya akhiran masih belum akhiran ini masih belum terikat, ini masih bebas ini Ustadz karena masih sendirian. Jadi sebaiknya sih talib saja. Tapi ini saya talib ini. Nah, ini Ustadz menjadi syakara talibun. Talibun, ingat ini domah di sini nih sudah hukumnya wajib. Kalau di sini nih domahnya sunnah saja, bahkan mubah ini. Harokat domahnya ini hukumnya masih mubah. Kalau masih sendirian, tapi kalau masih jumlah, kalau sudah jumlah, ini harokat tanwin, harokat domah ini hukumnya wajib. Syakara talibun. Atau kalau sudah dalam bahasa komunikatif cukup syakara talib. Tapi kalau dimunculkan talibun. Ya, baik Ustadz. Ya. Ini seandainya perhatikan dua ustaz bersyukur. Coba Ustaz. Bagaimana bahasa Arabnya? Afwan. Ya. Apa? Syakaroni ustazani. Nilainya 90, hampir. Perhatikan Ustadz Dede. Ini fiil itu diam aja. Enggak berubah ya? Enggak berubah. Syakaro ustazani. Mumtaz. Itu dia. Enggak berubah, rupanya Enggak berubah. terpengaruh dengan Enggak terpengaruh oleh jumlah. Nah, dia berubah hanya dari sisi kalau pelakunya atau fa'ilnya mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang nih coba Ustaz. Para ustadzah, ini para ustadzah berterima kasih. Ya, syakaro ustazatun. Nilainya masih 90, hampir. Kali ini ada yang perlu disesuaikan. Syakarotun ustazatun. 95. Aduh. Para ustaz berterima kasih. Tambah tak mati Ustaz. Tak mati. Syakarot. Syakarat langsung saja. Syakarot ustazatun. Mumtaz, itu dia. Jadi kalau muannas fiilnya itu ditambah tak mati di belakang. Ya, fiilnya tambah tak mati di belakang. Nah, ini Ustadz. Perhatikan sekarang asatidu ini adalah jamak dari ustaz. Iya. Ini kira-kira apa bahasa Arabnya yang benar? Para ustadz makan. Para ustadz makan. Akala asatidu. Mumtaz.
Itu 100%. Akala asatiz. Sekarang para siswi makan. Para Ini, siswi makan. talibat ini. Para siswi makan. Akala tulabah. Ini siswi bahasa Arabnya ini. Polibat. Akala polibat. Maaf, saya kurang jelas. Sekali lagi Ustaz, afan, marra ukhra. Akala polibat. Masih 90%. Hampir Ustaz. Oh, salah lagi. Akalat polibat. Mumtaz, jiddan, itu dia. Akalat talibat. Para Polibat. siswi makan. Mumtaz, syukran jazilan Ustaz. Nah, sekarang kita masuk ke fiil, fa'il, maf'ul sekarang Ustaz. Saya itu pernah bikin rumus sebentar Ustaz ya, ada yang menarik nih. Ada yang menarik, maafkan lahroh. Pernah bikin apa namanya, PowerPoint. Nah, oh, ini untuk presentasi pas. Oke. Oh, tes PowerPoint. Oke, nggak ketemu nanti deh. Kapan-kapan saya sampaikan ke Ustadz ya. Nggak ketemu. Kayaknya memang perlu banyak latihan buat kalimat, Ustaz. Oh iya, itu makanya. Makanya tadi minta contoh kalimat itu tadi, Ustaz. Oh, itu yang saya presentasi di itu ya, yang di online itu ya? Di awal ya, di mau produk itu, Ustaz. Yang di video itu ya? Ya. Oh iya, siap. Iya, jadi kita itu sebenarnya dengan memperhatikan banyak kalimat, insya Allah akan terbiasa karena lughatul Arabi atau lughah ajnabiyah itu istilahnya pembiasaan atau muta'awwid, nata'awwad, kita membiasakan. Nah ini Ustadz, kita nih sekarang nih, kemarin rumusnya pelaku itu, ini pelaku itu kalau sendiri, ya ini kan sendiri Ustadz nih, talib ini. Itu akhirannya domah, ingat Ustadz. Terus kalau menjadi objek, akhirannya fathah. Jadi siswa memanggil ustaz. Da'a talibun ustazan. Kenapa talib ini akhirannya domah? Sebab sebagai fa'il atau pelaku. Kenapa ustadz ini akhirannya fathah? Sebab maf'ul atau objek. Itu saja. Da'a talibun ustazan. Siswa memanggil ustadz. Dari sini paham ya Ustadz ya? Ini fi'il, fa'il, maf'ul. Sekarang coba langsung Ustadz mencoba. Kita balik yang memanggil ini Ustadz. Ustadz memanggil siswa. Bagaimana bahasa Arabnya? Da'a ustazun toliban. Mumtaz, jiddan. Itulah bahasa Arab. Itulah bahasa Arab. Nah, perhatikan. Kalau pelakunya perempuan, nah tuh,
fiil memperoleh imbuhan tak mati di belakang. Nah, betul. Kemudian objeknya, ya ini mah nggak ada kaitannya dengan fiil. Dia prinsipnya fathah. Lujaja ini perempuan karena ada tak marbuto di belakang. Istri memasak ayam. Ayam diharokati fathah sebab maf'ul. Istri diharokati dhammah sebab fa'il. Ya, Ustaz paham ya? Ya. Ini kalau semuanya satu-satu semua. Ini dalam arti mufrad, 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 nggak ada yang musanna dan nggak ada yang jamak. Nah, sekarang kita beralih ke maf'ulnya ini musanna atau bermakna dua. Perhatikan Ustaz, itu menggunakan rumus ya nun, ain, ain. Bukan lagi ani. Kalau ani itu sebagai fa'il, pelaku, itu ani. Tapi kalau ain itu maf'ul. Maf'ulnya. Iya. Ini Ustaz ya. Talib ini kan satu. Maka diharokati dhammah. Da'a talibun ustadzaini. Kenapa talib ini akhirnya sebab sebagai fa'il dan satu bermakna satu. Jadi alasannya tuh harus dua. Kenapa ustadzaini ini kok pakai aini? Karena dia sebagai maf'ul dan bermakna dua. Jadi alasannya dua itu saja. Ingat. Seandainya Ustadz nih, dua siswa memanggil dua guru, gitu. Ada dua siswa, kamu ya, Ahmad, Umar, tolong panggilkan dua ustadz di kantor, gitu ya. Jadi kan dua siswa memanggil dua guru. Nah, bahasa Arabnya da'a talibani ustadzaini. Nah, kok talibani? Ya, sebab dia sebagai fa'il dan bermakna dua. Itu saja. Paham Ustaz ya? Ya, paham. Nah, coba sekarang Ustaz mencoba nih. Ustaz nih Ustaz. Dua Ustaz. Sekarang dua Ustaz dibalik. Dua Ustaz memanggil seorang siswa. Ini yang ini dibalik nih Ustaz. Yang menjadi pelakunya ini dua Ustaz, objeknya satu siswa. Coba Ustaz. Da'a ustadzani tolibun. Toliban. Mumtaz. Langsung. Toliban. Da'a ustadzani toliban. Mumtaz jiddan. Itulah bahasa Arab. Itulah bahasa Arab tuh. Ustaz sudah paham nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Barakallah Ustaz. Ini untuk mencapai level sini perlu logika banyak ini. Banyak sekali ini turunannya untuk paham sampai level sini nih. Ini bolak-balik. Iya. Terus ini. Oke, alhamdulillah Ustaz. Nah, ini Ustadz ya, ini Ustadz mengajarkan dua ilmu. Jadi saya mengajarkan ilmu nahu dan ilmu sorof seumpama, dua ilmu. Berarti darrasa ustadzun ilmaini. Gitu Ustadz ya. Nah Ustadz ini sekalian saya kasih tahu, jadi kasih tahu apa? Idofah ya. Jadi idofahnya sambil belajar di sini Ustadz, sambil berjalan. Karena akan mudah idofah kalau kita sudah paham fiil, fa'il, maf'ul dengan baik. Sebentar saya bikin Word dulu. Nanti akan ini deh. Akan paham dengan mudah kalau ada prasyarat ilmu yang sudah dilalui. Oke. Aduh. Da'a. Kita gedein. Kita ganti menjadi sakal majalah.
Da'a ustadzun taliban. Da'a ustadzun taliban. Ini kan semuanya satu gitu Ustaz ya. Kalau dua siswa Ustaz, menjadi bagaimana? Apa yang diubah? Da'a ustazun tolibain. Mumtaz, talibain. Sekarang saya membuat idhofah di sini namanya siswa universitas Ustaz. Siswa universitas. Maksudnya kan siswa kan bisa aja siswa madrasah gitu. Bisa siswa universitas. Paham ya Ustaz ya maksudnya ya? Ya Ustaz. Kita coba ya Ustaz ya. Ustaz memanggil siswa universitas. Universitas bahasa Arabnya apa Ustaz? Jami'ah. Mumtaz, bagaimana nih? Yang benar. Ustaz memanggil siswa universitas. Ustazun. Da'a ustazun tolibul jami'ati. Oke. Itu nilainya itu? masih 95, hampir. Perhatikan Ustaz, hampir sekali itu. Ininya tetap Ustaz, harokatnya. Oh ini tetap ya? Tolibun, toliban, jami'ati gitu. Iya, tapi karena disambung dengan jami'ah, ini tanwinnya tuh hilang dia, jadi fathah biasa. Toliba, jami'atin. Mumtaz jiddan, iya betul. Tinnya pindah ke belakang. Kasro ininya, Iya. tanwinnya itu pindah ke sini. Oh iya. Karena ini menyatu gitu Ustaz. Mumtaz jiddan, iya ini keren sekali Ustaz. Alhamdulillah. Iya, itu dia. Karena kan Ustazun toliba jami'atin. yang namanya isim itu pilih, kalau bukan al ya tanwin gitu. Gitu Ustaz. Kalau misalkan pakai al, Waduh. Berarti ini sudah masuk mudhof ilaih dong. ya ini makanya sambil belajar dengan mudhof ilaih ini Ustaz, makanya saya tuh akan mudah sebetulnya mempelajari istilah-istilah itu dalam kalimat. Ini mudhof ilaih nih Ustaz. Keren sekali, keren. Jadi ini si mudhof, i'rabnya ya sebagaimana dia posisinya sebagai apa. Ini kan maf'ul maka fathah. Ya. Mudhof ilaihnya dia harus majrur gitu. Ya, betul. Oke, Ustaz. Nah, sekarang kita balik nih. Ustaz. Oke, saya matikan dulu. Siswa universitas, ini saya matikan dulu harokatnya, karena itulah fungsinya belajar bahasa. Ya, begini. Siswa universitas memanggil Ustaz. Bagaimana Ustaz? Da'a tolibul jami'ati ustazan. Mumtaz jiddan. Ya Ustaz, alhamdulillah. Laqad fahimta tamaman, alhamdulillah. Hadhihi hiya al-arabiyah. Ini adalah bahasa. Logika ini sudah Ustaz kuasai, ke sana mudah Ustaz. Ini kuncinya nih. Ini gerbangnya nih Ustaz. Ke sana insyaallah mudah Ustaz. Karena kalau mempelajari bahasa Arab kalau mempelajari bahasa Arab, memahaminya melalui istilahan dari para ulama, puyeng gitu. Tapi kalau pelajarinya dari sisi langsung terapan, itu mudah sekali. Ya, itu dia. Ustaz, kalau untuk yang mudhof ilaih itu biarpun posisinya pindah tetap ya harus majrur. Harus majrur yang kedua yang mudhof Biarpun ilaihnya pindah ini. dia pindah.
Iya, ini kan sebetulnya yang jamiah ini sebetulnya induknya tuh ini kepalanya nih, ini ekornya gitu. Ya, ya. Dia menyatu udah satu tubuh ini gitu. Biarpun pindah tempat ke belakang tetap bacaannya sama ya. Iya, majrur juga yang belakang ini. Majur juga. Tapi Iya. kalau kepalanya ini mengikuti posisinya, letaknya sebagai apa? Apakah fa'il atau maf'ul gitu. Makanya tadi kan kalau ditaruh di belakang, yang belakangnya sih tetap aja yang mudhof ilaihnya ya, ini mudhof ilaihnya Ya. biasa aja, tidak bergeming. Nah, ini yang berubah nih. Jadi tolibal. Kenapa kok tolibal gitu? Itu aja. Ya, betul Karena ya. maf'ul. Oh ya. Seandainya nih Ustaz ya, seandainya kita tetap maksa da ustazan. Ustazan di sini kita maksa gitu, bandel. Terus ininya tolibul. Ini tetap ini maf'ul kalau kita tetap bacanya an gitu Ustaz. Itu dalam bahasa Arab boleh begitu. Oh gitu ya. Iya, meskipun dia diletakkan setelah fi'il. Tapi si yang berbicara itu ngomongnya da'at ustadzan, tolibul jami'ati. Artinya ya yang menjadi objek ustadz karena si yang berbicara itu maksakan diri ini dibacanya fathah gitu. Itu ada di Al-Qur'an itu. Apa itu ya? Allah wa id ta'adzan lupa ya. Aduh lupa. Yang intinya tuh Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah da'a Ibrahima rabbuhu, ya da'a pakai da'a juga itu, kok Ibrahim gitu, da'a Ibrahima rabbuhu. Nah Ustaz, da'a Ibrahima di sini langsung Ibrahima, terus fa'ilnya di belakang rabbuhu bi kalimatin gitu, apa lupa saya. Nah tuh da'a Ibrahima rabbuhu, ya berarti ini fa'ilnya. Oh, da'a rabbuhu, aduh lupa saya. Sebentar Ustaz, biar nggak keliru deh, saya langsung googling aja. Ya, ini da'a Ibrahima atau da'a Rabbah Ibrahim. Saya lupa. Nanti saya sampaikan di Ustadz ya. Nanti saya sampaikan. Saya lupa ayatnya. Yang pada intinya di surat Al-Baqarah itu mendahulukan objek ya, karena objeknya diberi harokat dekat fiil, jatuh setelah fiil, tapi sebagai maf'ul. Oke, nahnu na'ud mujaddadan. Kita kembali lagi ke materi. Kita sekarang ke objek, Ustaz. Ke objek. Ke objek yang maf'ulnya ini banyak. Jamak. Oke. Da'a talibun muslimina. Perhatikan, ini rumusnya pakai ina, harus. Rumusnya jamak ada dua, jamak mudzakkar salim. Ada una dan ada ina. Una itu kalau pelaku atau fa'il, sedangkan ina itu kalau maf'ul atau objek. Kenapa di sini talibun kok dibaca dhammah? Sebab dia sebagai fa'il dan jumlahnya bermakna satu. Sebab dia fa'il dan bermakna satu. Kenapa muslimina? Gitu. Kenapa pakai ina? Karena dia sebagai
objek atau maf'ul dan bermakna banyak. Itu saja. Ini paham ya Ustaz ya? Kenapa Nah, Ustaz. menggunakan muslimina? Coba Ustaz sekarang kita balik. Orang-orang muslim memanggil siswa. Ya, coba Ustaz. Da'a muslimun tolibina. Sekali lagi nih Ustaz. Kan itu jamak. Iya, tapi Da'a maaf, saya ulangi. da'a Ya, oke. Orang-orang muslim da'a memanggil siswa. muslimun tulabina. Siswanya satu saja, memanggil siswa. Oh, memanggil. Iya. Da'a muslim. Tahu. Oke. Orang-orang muslim memanggil siswa. Iya, satu siswa. Da'a muslim. Da'a muslim. Da'a muslimin toliban. Nilainya 90 Ustaz. Masih kurang tepat di muslimnya. Menggunakan rumus apa? Kalau menjadi fa'il dan bermakna banyak. Rumusnya una Ustaz, ingat. Oh iya, astagfirullahaladzim. Da'a muslimun tolibun. Ups, tolibnya itu masih kurang Tolib. pas. Masya Allah. Da'a muslimun toliban. Itu dia. Da'a muslimun toliban. atau da'a muslimuna kalau diwasolkan, tapi kalau diwakafkan da'a muslimun panjang taliban. Ya, seperti itu. Ya, ini semuanya masih laki-laki. Nah, ini Ustaz, ini jamak mu'annas salim untuk perempuan. Itu rumusnya memperoleh imbuhan alif dan ta. Harokatnya kasroh gitu. Harokatnya ini bukan fathah. Da'a talibun muslimatin gitu. Ya, rumusnya jamak mu'annas salim itu memperoleh alif dan ta di belakang. Nah, harokat ini kalau sebagai maf'ul. Tapi kalau sebagai fa'il, ini enggak in, tapi gitu. Muslimatun taliban nih saya. Saya misalkan pengubah nih. Orang-orang muslimah memanggil siswa. Da'a muslimatun taliban. Oh, sorry. Bukan da'a. Da'at. Aduh, saya aja masih lupa. Da'at muslimatun taliban. Pelakunya perempuan, maka fiilnya ini memperoleh imbuhan ta, mati. Kemudian muslimat harokatnya sebab pelaku dan dia jamak muannas salim. Ya, talibannya kenapa? Karena dia maf'ul dan bermakna satu. Ya. Nah, ini yang terakhir Ustadz nih. Ini jamak taksir itu hukumnya sama seperti isi mufrad Ustadz. Jadi mudah. Yang ini nih. Seperti pelajaran di sini. Seperti pelajaran di sini mirip banget. Hukumnya tuh persis sama semua. Ya, ini kan tuh ustadzatan ilman bujajatan ini juga sama tuh. Tuh asatiza uluman asmakan sama. Ini asatiza ini enggak tanwin, ini ada alasannya, tapi itu nanti Ustaz pelajarannya. Yang penting ini hukumnya sama gitu, fathah. Istri memasak banyak ikan.
asmakan. Kalau satu ikan, ya samakan. Sama kalau jamak taksir. Ya jamak taksir itu biasanya yang jamak dari kata benda mati, Ustadz. Biasanya itu jamak taksir. Nama-nama profesi jamak taksir. Tapi yang berakal itu umumnya pakai jamak salim. Iya. Oke, toyib Ustadz ya. Kita coba ya sambil. Oh, ada lagi. Oh, ini transitif sama intransitif mah nggak begitu susah ya. Ini transitif. Ini yang merah ini objek itu, Ustadz. Yang intransitif itu nggak ada yang merahnya tuh langsung. Artinya fi'il zahaba itu fi'il lazim gitu. Karena dia nggak perlu objek. Kalau zahaba itu kan nggak perlu objek, langsung perlu kata tempat saja. Artinya ini fi'il lazim. Nah, kalau memasak apa kan pertanyaannya? Maka perlu objek. Masak ikan, oh gitu. Tapi kalau pergi, kan nggak mungkin pergi apa. Tapi pergi kemana kan? Ya. Ya, ini makanya ini zahaba sakana itu fiilnya fiil lazim atau intransitif. Sementara tabakhat dan darasa itu fiil muta'addi atau fiil transitif. Baik Ustadz, kita langsung ya ke ini latihan. Sekarang ini Ustadz coba ini yang contoh nomor 1 ini siswa berterima kasih kepada guru. Nah, gini. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kepada, tapi kalau dalam bahasa Arab itu nggak perlu kata kepada, langsung ke objek. Syakaro talibun asatiza. Ya, di sini ada asatiz. Sekarang dibalik Ustadz. Ustadznya ini dua. Dua Ustadz berterima kasih kepada seorang siswa. Ya, coba Ustadz, dicoba. Syakaro ustazun toliba. Maaf, boleh diulang Ustadz? Syakaro ustazani. Syakaro ustazani toliba. Mumtaz ya, mumtaz. Syakaro ustadzani toliban. Toliban. Atau at-toliba. Ya, begitu. At-toliba. Iya, taliban Ustazani at-toliba. atau at-toliba, pilih salah satu pakai al ataukah tanwin. Kalau tanwin taliban, kalau pakai al at-toliba. Mumtaz, Ustaz. Sekarang ini. Para ustadzah memanggil siswa. Satu siswa saja. Para ustadzah memanggil siswa. Coba Ustaz. Afwan. Da'at ustazatun toliban. Oh, mumtaz. Ya, insya Allah lancar Ustaz. Lama-lama. Ya, seperti itu. Ini nih, ada yang ganjil di sini nih Ustaz. Kita coba nih, misalkan kucing makan, makan apa enaknya ya? Makan ayam. Ayam Ustaz tahu ya bahasa Arabnya? Ya, dajaja. Ya, mumtaz. Sekarang kucing makan ayam. Ini kucingnya kucing-kucing ini, jamak nih. Kitot. Kucing-kucing makan ayamnya satu saja, makan ayam. Akala qibtatun dajajatan. Iya, sebetulnya sih betul itu.
Ya sebetulnya betul. Tapi ada hal lain nih di bahasa Arab nih. Kalau jamaknya itu tidak berakal, itu ininya nih dianggap muannas Ustaz. Itulah Oh dia. ya, akalat ya. Iya, iya, itu dia. Akalat qittatun zajajatan. Ya, Ini oke. dari Akalat sisi luar kelihatan betul, tapi orang Arab tuh menganggap kalau jamaknya jamak tidak berakal, itu dia muannas ya. Ya, ya, ya. dimuannaskan, betul. Oke, sekarang sekali lagi siswi ini para siswi berkata. Para siswi berkata. Qalat tholibatun Mumtaz. jaidan. Ya, kalau jayidan itu berarti dia Jaidatan. jayidatan ya. Kalau talibatun jayidatan, tapi itu sudah materi tinggi itu. Jayidatan itu hal, tapi nggak mungkin hal ya. Ada apa ya jayidatan itu? Kalau nggak salah hal ya, tapi nanti saya cek lagi. Dia membacanya bagus gitu ya. Itu sudah maf'ulat gitu. Tapi kadang kita dari sisi teks mudah sekali, tapi nanti dari sisi tata bahasanya kita cari. Tapi itu sudah mumtaz Ustaz. Qara'at talibatun jayyidatan, tapi saya tekankan jayyidatannya itu bukan maf'ul di situ, tapi keterangan. Ya, biasanya yang keterangan-keterangan itu maf'ul juga dibacanya maf'ul, tapi bukan maf'ul bih. Apakah maf'ul mutlak? Ya. Kalau maf'ul li ajli nggak mungkin. Oke, ya. Oh, udah selesai Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, itu sudah Ustaz sebetulnya sudah Ustaz juga kerjakan di LMS ya. Dan alhamdulillah sebenarnya Ustaz sudah paham, tapi di sini kita mempelajari ulang. Jadi LMS itu sebenarnya fungsinya jadi enak gitu kalau misalkan siswa sudah mengerjakan di LMS kemudian ke sini. Jadi di sini konfirmasi atau litakid mada darasa Abdullah. Ya, thayyib Ustaz, ilahuna hal indakum soal Ustaz. Tafadhal. Ini Ustaz mungkin bisa apa namanya dibuatkan apa dibuatkan al-wajibul manzili. Oh. Iya Ustaz, wajibul manzilnya di situ aja di LMS. Ya, soalnya kalau nggak banyak latihan ini dari contoh-contoh soal, contoh kalimat apa namanya ketika dikasih mufrodat yang baru perubahannya itu kadang agak apa namanya agak meraba dulu gitu kan, agak meraba dulu. Nah. Sebenarnya wajibatnya itu di sini Ustaz di LMS ini. Jadi kalau di Insya LMS, Allah kalau tapi di saya lihat LMS ya. kalau Ustaz Dede sudah mengerjakan. Nah, Ustaz, ya kalau di LMS insya Allah udah diisi, maksudnya seperti yang dicontohkan Ustadz yang contoh mufrodat fil kalimat itu Ustadz, itu bisa diinikan Ustadz. Iya, di sini aja Ustadz nih. Sebenarnya sama persis apa yang saya buat di LMS dengan yang saya jelaskan itu sama, nggak jauh beda. Hanya saja kalau langsung tatap muka online seperti ini kan bisa atraktif. Kalau di sini kan kaku.
Ini apa ya, poin-poin pentingnya aja yang saya sampaikan Ustaz. Jadi powerful banget di sini nih. Memang saya juga ini membuatnya yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi disampaikan sependek mungkin, inti-intinya saja. Nah, ini jadi kosakata dulu, kosakata tentang keluarga, baru kemudian tes. Mendengar, kemudian tes, begitu terus gitu. Nah, baru di sini tata bahasanya nih di paling belakang ini nih. Jadi fungsinya kita memperoleh banyak kosakata dari kegiatan ini sebelumnya, baru kemudian diatur oleh tata bahasanya di paling belakang bisa. Ya, misalkan nih kita masuk latihan tata bahasa, kita tuh sebenarnya lebih tertarik di tata bahasa, terutama pembelajar bahasa ini, rata-rata pembelajar orang Indonesia suka tata bahasa. Malas di kegiatan Alam. kemahirannya, ya, entah kalam, entah mendengar, entah membaca. Karena di sini nih kayaknya renyah kayak belajar matematika gitu. Nah, ini Iya, yang dihafalkan cuma rumusnya ya, Ustaz. iya. Kalau itu kan menghafalkan banyak kosakata gitu dan bagaimana dipraktekannya. Makanya banyak banget yang tata bahasanya kuat gitu, tapi nggak bisa ngomong Arab karena nggak pernah Iya, Ustaz. belajar kemahiran gitu, nggak mau membiasakan diri dengan kemahiran bahasa. Ini masih fiil. Nah, ini saya itu kalau memberi pertanyaan kata kerja, dikasih tahu bentuk fiil madi dan mudhoreknya. Gitu, Ustaz. Ini berkata ini, mana nih Ustaz? D. Akahala lagi. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Iya, ini berkata. Nah, terserah kalau fiil madi berarti telah berkata gitu. Kalau fiil mudhore sedang atau akan berkata gitu. Prinsipnya sih sama, akala yaqulu tuh artinya berkata. Ya, next. Berkunjung. Nah, ini ada yang sulasi mazid ya, bukan enggak 3 huruf ini nih. 1 2 3 4. Ada imbuhan alif nih setelah qaf ini. Qabala yuqabil. Berkunjung kira-kira yang mana Ustaz? Zaro yazuru. Mumtaz ya. Misalkan yazuru al-muslimun aqaribahum fi Aidil Fitri al-Mubarak. Nah, itu contoh-contoh begitu, Ustaz. Itu sebenarnya contoh fiil, fa'il, maf'ul, jar, majrur juga, Ustaz. Kalau sudah menguasai itu, insya Allah pembelajar itu seperti spons, Ustaz. Sudah bisa menyerap sendiri gitu. Nah, saya itu di sini dalam rangka menjadikan ya Ustadz ya atau teman-teman yang pengen belajar sama saya itu menjadikan sebagai spons dia bisa menyerap bahasa sendiri gitu. Itu dia kuncinya fi'il fa'il aja, fi'il fa'il maf'ul. Tapi yang benar kadang orang ngasih tahu fi'il fa'il maf'ul langsung ke konteks yang enggak enggak hierarkis. Kalau enggak hierarkis itu susah nyedotnya tuh susah, menyerapnya tuh susah. Tapi kalau sudah dikasih bekal fi'il fa'il maf'ul dengan benar, insya Allah itu kita sudah bisa menjadi spons. Tinggal senjatanya adalah kamus. Saya juga sampai sekarang masih kamus yang saya pakai itu Hansper, Ustaz. Ini saya kasih tunjuk Hansper. Kemarin itu saya maksudnya menunjukkan kamus Hansper. Ternyata setelah saya cek lagi lah, kok nggak kebuka waktu saya nunjukin mencari kamus kemarin itu Ustaz, yang Mindodah itu. Ini Ustaz, Ya. Hansper. Nah, ini Ustaz. Kamus Hansper ini untuk pemula. Ini. Dia orang Jerman. Tapi dia sebetulnya perintis kamus modern. Sekarang ini dikenal namanya MSH.
MSA itu modern standar Arabik. Nah, itu kamusnya tuh pakai handsword gitu. Dia kayak semacam perintis apa namanya? Angka nih, angka 4. Ini berarti ikut pola af'ala gitu. Kalau 5 fa'ala. Kita coba kata kerja apa ya? Makan. Kita tulis akala nih Ustaz. Akala nih Ustaz ya, akala. Perhatikan akala. Oke, ini Ustaz akala ya. Perhatikan Ustaz. Ini akala ini berarti nomor 1. Nah, ada nomor 2 dan 4. Artinya kalau nomor 2 itu mengikuti pola fa'ala. Artinya ada berpola, ada akala mengikuti pola fa'ala. Menjadi akala. Gitu. Nah, ini ada akala panjang. Sebetulnya dari akala. Ini artinya itu memberi makan. Gitu. Give to someone. Tuh. SO ini someone. Terus langsung domir. Memberi makan ke orang. To something to eat. Ya, ini ada pola nomor 3. Pola nomor 3 itu fa'ala. Artinya ada kata akala juga. Artinya dine atau makan malam. Terus ada pola, udah. Nggak ada pola yang lain kecuali sampai nomor 4. Dan ada nomor 5 juga, sama seperti pola nomor 4. Nah, ini sudah sorof sih sesungguhnya. Insya Allah ini kita di buku kedua, Ustaz. Kita belajar sorof seperti ini. Oke. Ya. Baik. Insya Allah Ustaz. Jadi wajib al-manzilnya Ustaz kerjakan di ini aja Ustaz ya. Di LMS. Nah, untuk minggu depan, sebentar Ustaz sebelum bicara ke yang lain, dari sini Ustaz, apakah ada pertanyaan Ustaz? Belum Ustaz, belum ada Ustaz. Belum ya, baik. Ya. Kita kembali ke LMS, ini kita finishing aja deh. Kita akan masuk ke bab 3. Bab 3 itu ini Ustaz, tentang kehidupan pelajar. Filpaso. Nah, ini apa sih kosakata dan kemahirannya, temanya itu tentang kehidupan siswa. Tapi nanti tata bahasanya Ustaz, ini tata bahasanya tentang jumlah fi'liyah lagi juga. Kali ini jumlah fi'liyahnya itu, fa'ilnya itu domir. Nah, ini sudah domir Ustaz. Sudah domir. Mudah-mudahan di sini ada di PDF-nya. Coba kita ambil PDF-nya, mudah-mudahan ada. Enggak ada. Oke, ada di sana nanti. Afwan. Ada di sini. PDF download. Ini PDF ini sebetulnya sama seperti buku yang Ustadz pegang itu. Sama persis. Ini versi PDF-nya. Nah, ini Ustadz. Insya Allah minggu depan kita akan mempelajari ini. Jadi logika bahasa Arab itu begini, aneh, beda dengan bahasa Indonesia gitu. Perhatikan ini Ustadz. Ini sebenarnya untuk minggu depan, tapi kita bisa diskusikan. Ustadz udah pernah menghafal ya yang akala, akalata, akalna dan sampai selesai itu pernah menghafal Ustadz ya?
Udah pernah, Ustaz, pernah. Ya. Alhamdulillah. Kalau sudah pernah, tinggal kita ini saja. Kita tinggal workshopkan aja. Jadi begini, Ustadz. Ini dari domir ketiga dulu nih. Ini domir ketiga, domir kedua, domir pertama. Maksudnya domir ketiga itu adalah orang ketiga yang diajak bicara. Itu huwa, hiya, ini artinya sama-sama dia, huma, mereka berdua, hum, mereka laki-laki, hunna, mereka perempuan. Ini Ustaz, ada kata akala. Akala kan makan. Iya. Bagaimana kalau dia makan? Itu akala, itu perubahan domirnya hilang gitu maksudnya Ustaz. Huwanya itu nggak ada. Huwanya itu hilang. Kita kembali dulu ke sini. Ini Ustadz seperti pernah disinggung di awal kan. Ini Ustadz, misalkan ini tampil Microsoft Word ya Ustadz. Afwan. Kalau Ustadznya ini diganti huwa, kira-kira bagaimana nih Ustadz? Bagaimana? Dia memanggil dua siswa. Iya. Udah. Iya, iya. Nah, ini ustadznya ini kita coret gitu, diganti menjadi huwa. Dia memanggil siswa. Bagaimana jadinya? Jadi gimana Ustaz? Dia, gua. Jadi da'a, gua tolib. Da'a. Nah ini udah masuk nih. Oh Ustaz, jadinya Ustaz. Huwanya tuh lenyap. Huwanya lenyap, langsung ke objek Ustaz. Huwanya hilang. Nggak dibaca sama sekali. Jadi da'a tolibaini. Tolibaini tetap objek. Tolibaini tetap objek. Kan dia memanggil dua siswa. Karena pelakunya huwa, huwanya itu hilang dimakan oleh fiil gitu, Ustaz. Jadi iya. Betul Ustaz. Da'a tolibain. Iya. Huwanya mana? Huwanya dimakan sama fiil gitu. Da'anya huwanya di da'a. Iya, huwanya ini dimakan huwanya sama ada di da'a. Ya, ada di dalam fiil ini. Ada di da'a. Gitu. Makanya kan disebut domir mustatir, domir yang nggak kelihatan. Ini maksudnya. Oh, ini gitu maksudnya. Ya. Domir mustatir itu domir huwa ini, Ustaz. Kalau menjadi fa'il, dia nggak bisa tampil dimakan oleh fiil. Itu namanya domir mustatir. Ya, kita kembali ke sini. Makanya huwa itu hilang huwanya gitu Ustaz maksudnya. Ya. Oh iya betul. Hilang perubahan domirnya tuh. Mana nggak ada sama sekali. Bedakan seperti
misalkan hum ya. Nah, itu menyisakan wawu sama alif saja. Kita kembali ke ini word. Ya. Misalkan muslimun, al-muslimun, da'a al-muslimun talibaini. Kenapa al-muslimun? Karena pertama, dia sebagai fa'il dan bermakna jamak. Maka menggunakan una. Kan? Sekarang Ustadz, sebelum ke hum, mengingatkan dulu. Sekarang muslimunya diganti menjadi huwa. Tadi bagaimana? Dia memanggil dua siswa. Kan ininya nggak dibaca. Da'a talibaini. Oke Ustaz ya. Sekarang huwanya diganti menjadi hum. Jadinya menjadi da'u talibaini. Ya, seperti itu. Humnya mana? Humnya ditelan sama fiil. Ditelan sama fiil menyisakan wawu, mati saja sama alif. Gitu Ustaz ya. Ininya juga nggak dibaca. Nah, Ustaz. Kalau huwa total ini nggak berubah fiilnya begini. Da'a talibaini. Makanya kalau ada kalimat fiil, misalkan nasoha, itu tergantung konteks, mau dibuat kalimat atau kata kerja saja gitu. Karena di dalam nasoha ini sudah ada kata huwa sesungguhnya. Dia menasehati gitu Ustaz. Di dalam fiil itu sudah tersimpan huwa, tergantung niatnya kita mau dijadikan apa nih. Apakah fiil saja? Kalau fiil saja berarti nggak ada kata huwanya. Tapi kalau sudah kalimat, kalau kalimat kan berarti dua kata dong. Nah, berarti kata yang keduanya yang sebagai pelakunya itu ada di dalam sini berupa huwa. Kira-kira paham Ustaz? Nah, Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Mohon semangatnya nih. Saya senang sekali dengan semangat Ustaz Dede nih. Betul-betul saya setiap kali membuka ini yang semangat tuh sedikit sih memang. Kadang dua, kadang tiga, kadang iya, satu. Ustaz. Tapi tinggal saya sendiri nih. Gak apa-apa. Memang begitu Ustaz. Makanya kan saya tetap istiqomah karena memang saya tuh pengalaman status 1 tahun Ustaz. 1 tahun mengajar seperti ini. Itu yang daftar kadang 50 orang, tapi yang semangat cuma 1-2. Tapi saya senang banget karena orang itu pengen banyak yang pengen tapi males. Itu dia. Nah, yang mengikuti ini berarti punya kesungguhan yang luar biasa. Saya pengalaman waktu bisa bahasa Inggris juga itu karena motivasi yang sangat tinggi gitu. Akhirnya bisa. Kalau nggak ada motivasi memang susah untuk meraihnya. Baik Ustaz, ya ini kalau Ustaz pernah menghafal tinggal praktekkan saja Ustaz ya. Ini apa namanya? Informasinya, domirnya huwa, perubahannya itu huwanya hilang. Akala saja. Kalau mu'annas juga sama hilang, tapi ini fiilnya, perubahan fiilnya itu ada imbuhan ta, akalat. Ini akala. Itu contohnya kayak tadi itu Ustaz ya. Contohnya tuh kayak di sini. Ya, di sini. Ini yang tadinya begini aja, contohnya itu al-muslimu. Contohnya begini aja Ustaz. Gitu. Nah sekarang al-muslimunya itu diganti menjadi domir. Gitu. Intinya begitu.
Bagaimana perubahannya? Kalau iya bagaimana? Kalau iya berarti da'at talibaini. Da'at, ya. Ya, kalau misalkan huma, baik laki-laki maupun perempuan, da'awa. Nah, ini jadi wawu muncul nih. Da'awa mutalibaini. Ya, seperti itu. Nanti Ustadz bisa coba ya di rumah. Ada di latihan akhir. Tapi jangan sampai hanya mengerjakan latihan ininya saja Ustadz, karena nanti kosakatanya nggak ada. Nanti bahasanya nggak ada nanti, hanya tata bahasa. Sedangkan tata bahasa ini seperti rumus. Ya, materi ini hanya di sini aja Ustadz. Ya, Ustaz. Ini kalau anak menjadi syakartu gitu. Karena fa'ilnya itu ana. Jadi tuh. Sebentar, satu lagi aja deh. Nih Ustadz, kalau misalkan domirnya anak di sini, anak menjadi da'autu gitu Ustadz. Da'autu. Anaknya hilang. Iya. Da'a fi'il, tu itu fa'il. Tu itu mewakili anak sesungguhnya. Langsung talibaini begitu. Tayyib Ustadz, insyaallah fi usbu al-qadim insyaallah sanatakallam akthar an hadhihi al-maddah Ustadz insyaallah wa antum sataf'alun hadhihi al-wajibat fi al-bait fi al-bab as-salis ya Ustadz ya di 6, Ustaz. 3 ini insyaallah di LMS-nya. Baik Ustadz, ilahuna rubbama indakum soal tafadhal. Maafi, Ustaz. Insyaallah fahimtu. Alhamdulillah. Nah itu fahim itu kan asalnya dari fahima dan anak. Anaknya kan berubah menjadi tu. Gitu. Tuh. Coba kalau misalkan anaknya diubah menjadi huwa, jadi bagaimana Ustaz? Dia paham. Dia paham. Paham. Iya, fahima. Fahima. Iya, itu fiilnya fahima gitu. Kalau ditambah anak, fahim tu. Tapi kalau ditambah huwa, huwanya dimakan total sama fiil, jadi fahima saja. Fahima. Dasarnya paham berarti fahima. Iya, kata dasarnya. Bukan, salah berarti. Pemahamannya pahama. Fahima ya. Iya, kita bisa dicek di kamus nih, Ustaz. Yeah. Oke, sebentar nih, sebelum ini kita lihat kamusnya dulu supaya lebih mantap. Kamus. Ini Hanser nih, Ustaz nih. Untuk mengetahui itu di Hanser aja, Ustaz. Enak banget nih. Search fahama. Klik. Mana nih? Nah, ini. Perhatikan Ustaz tuh. Fahima. Oh iya, fahima. Nah, ini ada kata a di sini itu maksudnya mudoreknya. Berarti mudoreknya yafhamu gitu maksudnya. Ini. Berarti fahima ya. Fahima yafhamu. Tayyib Ustaz ya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah Ustaz. Tayyib, syukran jazilan ala mutaba'atikum. Insyaallah sanuqabilukum marra ukhra fi usbu al-qadim fi nafsil yaumul jum'ah wa fi nafsil waqt fi as-salis fi sa'ah salisa wa 45 ya 45 Nah, Ustaz. jam 3.45.
nunhi dirasa bilhamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma astaghfiruka wa bihamdika atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, afwan nunhi ya Ustaz ya. Nah, Ustaz.